warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan pada hari ini. Kita akan membahas tentang keterbagian dengan induksi matematika. Matematika wajib kelas 11. Lanjut. Nah, metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa keterbagian. Misalnya, untuk membuktikan suatu bentuk fungsi aljabar dalam N yang dapat dibagi suatu bilangan tertentu, atau suatu fungsi aljabar yang merupakan kelipatan bilangan tertentu. Jika dipunyai bentuk Sn adalah rumus yang ditetapkan N dalam bilangan asli, maka langkah-langkah pembuktian suatu rumus atau pernyataan Sn adalah seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada N disama dengan kan 1, diminta untuk tunjukkan bahwa rumus Sn benar untuk N sama dengan 1 atau S1 itu benar. Nah, untuk langkah kedua itu kita mengubah N sama dengan K. Jadi, tunjukkan jika rumus Sn benar untuk N sama dengan K. Langkah yang selanjutnya kita diminta untuk membuktikan suku selanjutnya, yaitu K plus 1. Jika N sama dengan K benar, maka rumus Sn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, langkah pertama ini kita menyamadankan N sama dengan 1, dan langkah kedua itu N disama dengan kan K. Kemudian tugas kita adalah membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 atau kita sebut sebagai suku selanjutnya itu juga bernilai benar, seperti pada langkah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ke contoh pada materi kali ini. Contohnya yaitu ini, dengan induksi matematika buktikan bahwa 5 pangkat N-1 habis dibagi 4 berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi di sini pada pertemuan kali ini kita membahas tentang induksi matematika pada keterbagian. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi matematika pada barisan, maka kali ini kita membahas tentang keterbagian. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi kita diminta membuktikan 5 pangkat N-1 itu habis dibagi 4. Caranya masih sama. Langkah pertama menyamadankan N sama dengan 1. Kita tulis yang punya N ya. Yang punya N kan 5 pangkat N-1. Dan kita diminta untuk mengganti N sama dengan 1. Maka kita ambil yang punya N. Nah, jadi seperti ini. N di sini kita ganti menjadi 1. Maka 5 pangkat 1 min 1. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini habis dibagi 4? Jawabannya ya. 4 itu habis dibagi 4. Habis dibagi itu artinya dia tidak tersisa ketika dibagi. Maka 4 itu kalau dibagi 4 dia tidak bersisa, maka dia habis dibagi 4. Nah, maka pernyataan untuk langkah pertama ini N sama dengan 1 ini itu bernilai benar karena 4 habis dibagi 4. Artinya 4 tidak menyisakan ketika dibagi dengan angka 4. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menyamadankan N sama dengan K. Nah, andai Sn benar untuk 5 pangkat K-1 habis dibagi 4, maka dapat dinyatakan sebagai 5 pangkat K-1 sama dengan 4P dengan P sembarang bilangan asli. Jadi maksudnya di sini kan kita diminta untuk mengganti N sama dengan K.
maka kan soalnya jadi 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4, karena kita cuma mengganti N jadi K. Soalnya kan kayak gini, 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4. Kita diminta untuk mengganti N sama dengan K, maka soalnya jadi 5K min 1 habis dibagi 4. Nah, di sini bagaimana dengan ini? Maka dapat dinyatakan sebagai 5K min 1 sama dengan 4P. Ini maksudnya apa? Nah, di sini ini. Ketika suatu bilangan habis dibagi 4 atau dia tidak menyisakan bilangan ketika dia dibagi 4, itu adalah 4 kali sesuatu. Jadi misalnya 4, angka 4 itu habis dibagi 4 karena dia itu sama dengan 4 kali 1. Nah, sekarang kalau misalnya 8 itu habis dibagi 4 karena apa? Karena 8 itu sama dengan 4 kali 2. Kemudian bagaimana dengan 12? 12 juga habis dibagi 4. Padahal 12 itu sama dengan 4 kali 3. Nah, jadi di sini ada angka 4, ada angka 8, ada angka 12. Itu adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Dan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 itu sama dengan 4 kalikan sesuatu bilangan. Oke, kita lanjut ke contoh pada materi kali ini. Contohnya yaitu nih, dengan induksi matematika, buktikan bahwa 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4 berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi di sini pada pertemuan kali ini kita membahas tentang induksi matematika pada keterbagian. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi matematika pada barisan, maka kali ini kita membahas tentang keterbagian. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi kita diminta membuktikan 5 pangkat N min 1 itu habis dibagi 4. Caranya masih sama. Langkah pertama menyamadankan N sama dengan 1. Kita tulis yang punya N ya. Yang punya N kan 5 pangkat N min 1. Dan kita diminta untuk mengganti N sama dengan 1. Maka kita ambil yang punya N. Nah, jadi seperti ini. N di sini kita ganti menjadi 1. Maka 5 pangkat 1 min 1, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, apakah 4 ini habis dibagi 4? Jawabannya ya. 4 itu habis dibagi 4. Habis dibagi itu artinya dia tidak tersisa ketika dibagi. Maka 4 itu kalau dibagi 4 dia tidak bersisa, maka dia habis dibagi 4. Nah, maka pernyataan untuk langkah pertama ini, N sama dengan 1 ini, itu bernilai benar karena 4 habis dibagi 4. Artinya 4 tidak menyisakan ketika dibagi dengan angka 4. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menyamadangankan N sama dengan K. Nah, andai Sn benar, untuk 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4, maka dapat dinyatakan sebagai 5 pangkat K min 1 sama dengan 4P, dengan P sembarang bilangan asli. Jadi maksudnya di sini kan kita diminta untuk mengganti N sama dengan K. Maka kan soalnya jadi 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Karena kita cuma mengganti N jadi K. Soalnya kan kayak gini, 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4. Kita diminta untuk mengganti N sama dengan K, maka soalnya jadi 5K min 1 habis dibagi 4. Nah, di sini bagaimana dengan ini? Maka dapat dinyatakan sebagai 5K min 1 sama dengan 4P. Ini maksudnya apa? Nah, di sini ini. Ketika suatu bilangan habis dibagi 4 atau dia tidak menyisakan bilangan ketika dia dibagi 4, itu adalah 4 K
kali sesuatu. Jadi misalnya 4. Angka 4 itu habis dibagi 4 karena dia itu sama dengan 4 kali 1. Nah, sekarang kalau misalnya 8. 8 itu habis dibagi 4 karena apa? Karena 8 itu sama dengan 4 kali 2. Kemudian bagaimana dengan 12? 12 juga habis dibagi 4. Padahal 12 itu sama dengan 4 kali 3. Nah, jadi di sini ada angka 4, ada angka 8, ada angka 12. Itu adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Dan bilangan-bilangan yang habis dibagi 4 itu sama dengan 4 kalikan sesuatu bilangan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk membuktikan N sama dengan K plus 1 itu benar. Nah, di sini kita mengganti N menjadi K plus 1. Maka ketika di sini N, maka kita ganti K plus 1. Jadi 5 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 5 kali 5K min 1. Kita pisah 5 pangkat K plus 1 jadi seperti ini. Lanjut, kita tambahkan di sini min 5 plus 5. Kenapa kita harus menambahkan ini? Karena di sini kita selalu membahas angka 5. Maka di sini kita tambahkan min 5 plus 5. Kenapa harus min 5 plus 5? Karena ketika kita mengoperasikan ini, maka hasilnya 0. Maka tidak mengubah nilai pada sebelumnya. Lanjut, di sini kita sama-sama punya angka 5. Kita keluarkan angka 5-nya. Jadi 5 di sini kali 5 pangkat K min 1. Karena ketika kita keluarkan angka 5-nya, maka di sini jadi 1. Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi seperti ini ya. Lanjut. Nah, kita tahu 5 pangkat K min 1 tadi kita misalkan 4P. Maka kita ganti 4P. Jadi 5 kali 4P plus 4. Lanjut. Nah, di sini sama-sama memiliki angka 4. Ini angka 4. Ini angka 4, ini angka 4. Kita keluarkan. Maka jadi 4 kali 5P plus 1. Nah, tadi kan ketika bilangan habis dibagi 4 adalah 4 kali sesuatu. Di sini sesuatunya adalah 5P plus 1. Maka bilangan ini pada suku selanjutnya ketika N diganti K plus 1, dia benar habis dibagi 4. Jadi 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4 berlaku untuk semua N bilangan asli. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.